begini Umi, Tristan berkata bahwa saya nggak peduli bang sama orang Islam itu dibaptis. Jadi saya bantah Tristan itu, di mana pernah Umi Rifa pernah berkata begitu? Saya yang bilang, memang saya bilang kita dibaptis sama Allah. Itu dalilnya ada. Sibghatullah. Sibgah itu terjemahannya kalau menggunakan kaidah bahasa sama dengan baptis. Gimana bang? Oh iya. Nah, gimana? Sibghatullah. Tahu nggak asbabun nuzul Sibghatullah itu datang? Ayat Sibghatullah itu datang ketika banyak orang Nasrani mengatakan mereka dibaptis dalam nama Tuhan mereka, lalu mereka telah disucikan. Maka Allah jawab, Sibghatullah. Celupan Allah lah yang benar. Baptis, tefilot, sibgah itu sama arti katanya, celupan. Lalu apa yang mau abang luruskan? Apa yang mau abang luruskan? Di mana kesalahan saya? Oh iya, itulah saya bilang Kan itu ayatnya ada. Tristan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Diwariskan gitu loh. Mereka itu bisa, aduh nih abang ini kok ngotot mulai, ada apa sih bang? Abang nggak peka banget jadi orang Islam bang. Asal begini Umi, karena ada ini Tristan Umi kan, dia bilang Umi berkata, saya mau luruskan saja Umi. Abang Tristan mau ngurusin apa? Abang ngurusin apa? Begini Umi, Tristan berkata bahwa Saya nggak peduli bang sama orang Islam itu dibaptis. Jadi saya bantah Tristan itu, di mana pernah Umi Rifa pernah berkata begitu? Saya yang bilang, memang saya bilang kita dibaptis sama Allah. Itu dalilnya ada. Sibghatullah. Sibgah itu terjemahannya kalau menggunakan kaidah bahasa sama dengan baptis. Gimana bang? Oh iya. Nah, gimana? Sibghatullah. Tahu nggak asbabun nuzul Sibghatullah itu datang? Ayat Sibghatullah itu datang ketika banyak orang Nasrani mengatakan mereka dibaptis dalam nama Tuhan mereka, lalu mereka telah disucikan. Maka Allah jawab, Sibghatullah. Celupan Allah lah yang benar. Baptis, tefilot, sibgah itu sama arti katanya, celupan. Lalu apa yang mau abang luruskan? Apa yang mau abang luruskan? Di mana kesalahan saya? Oh iya, itulah saya bilang, Kan itu ayatnya ada. Tristan, Bunda, saya bantu Bang, Tristan. abang misalkannya mau diskusi sama orang atau apa, jangan bawa-bawa saya, kecuali depan saya gitu loh. Kalau saya nggak ada, apa yang mau kita luruskan? Ya kan saya mau kajian kristologi. Makanya tadi saya bilang sama abang, saya ngerti
Jadi abang maksudnya untuk membela saya. Masalahnya apa? Memang ada. Ketika Quran surah Al-Baqarah tentang sibghatullah muncul, itu Allah sedang membantah orang Nasrani yang mengatakan mereka telah dicelup. Sibghah itu artinya dicelup, memberikan tanda. Baptizo artinya mencelup, memberi warna. Tawal itu mencelup. Bahasanya beda, tapi artinya ada yang sama secara umum. Maka saya katakan, jikalau artinya baptis itu ditandai oleh Tuhan, maka kita dibaptis oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tidak peduli kesalahpahaman orang lain terhadap saya. Kenapa? Karena banyak orang-orang itu yang sok tahu tentang apa yang kita sampaikan. Kadang mereka nggak mendengarkan kita. Mereka hanya memotong nggak masalah. Yang penting saya menyampaikan kajian saya dan itu ada datanya. Kan begitu ya? Ya. Sibghah itu coba kalian cari artinya dalam etimologi. Celupan. Baptis artinya celupan. Tawal artinya celupan. Tapi dari bahasa yang berbeda, dengan spesifikasi yang berbeda, tapi secara umum sama-sama dicelup. Bedanya adalah kita celupannya, penandaannya dari Allah, tanda iman kita dari Allah. Dicelupkan karena dicelup ya, dalam makna celup ini adalah kita ditandai oleh Allah, orang-orang beriman. Begitu. Iya, saya katakan. Jadi kalau artinya sama, maka kita dibaptis oleh Allah. Oten dibaptis sama siapa? Pendeta. Kita dibaptis sama Allah. Gitu. Loh, emang iya kok. Kita ditandai oleh Allah, dicelup-celupan iman kita datang dari Allah. Sibghatullah, sibghah. Karena itu bahasa Arab, nggak mungkin pakai baptis. Baptis ke bahasa Yunani, gitu. Nah ya teman-teman, jadi tolong teman-teman ya, saya tidak butuh pembelaan teman-teman. Karena apa? Saya bertanggung jawab sendiri dengan argumen saya, ya. Saya bertanggung jawab sendiri dengan argumen saya. Lanjut ya tentang dosa waris tadi. Nah, yang pertama itu teman-teman, dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 6 ini sangat-sangat membantah Ibrani pasal 9 ayat 22 bahwa konon katanya di dalam kitab Taurat tidak bisa diampuni dosa kalau tidak menumpahkan darah. Ternyata itu bohong. Ya. Nah, di dalam Keluaran pasal 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Bukan darah, tapi kulit, daging dan juga tokai. Nah, maka ada pertanyaan-pertanyaan dari statement orang-orang Kristen bahwa mereka itu adalah orang yang katanya diwarisi dosa. Maka pertanyaannya muncul begini, yang menjadi perdebatan selama ini, bahkan di dalam iman Kristen sendiri. Apakah bayi itu berdosa jika dilahirkan oleh orang yang non-Kristen, lalu kemudian mati dalam keadaan belum Kristen, umur 1 hari, 2 hari, langsung masuk neraka, auto jadi sate di nerakanya Kristen, atau jadi pesundal di surganya Kristen? Nah, itu perlu dijawab. Ya. Yang kedua, apakah Tuhan tidak mampu mengampuni manusia tanpa harus membunuh dirinya sendiri? Ya. Ini pertanyaan yang bikin pendeta mencret. Pendeta kalau sudah dengar pertanyaan ini, mereka pulang kampung, berhenti jadi pendeta, jadi kuli mereka kemudian. Ya, yang ketiga, bagaimana dengan dosa para pelaku kejahatan di zaman sebelum Yesus mati? Apakah ikut diampuni semuanya atau dipilih-pilih oleh Yesus? Kalau ini mereka nggak bisa jawab. Gimana mau jawab? Mereka memang mau sensus gitu kan? Nanti jawabannya wallahu alam katanya. Ikut-ikut kita mereka nanti, wallahu alam larifa katanya.
Ya, nanti jawabannya begitu. Hanya Tuhan yang tahu katanya. Wallahu alam. Dia pakai nanti kata-kata kita nanti wallahu alam nanti. Yang keempat, buat apa korban penghapus salah di imamat? Nah, sementara Islam mengimani amalan bisa menghapus dosa. Kalau memang misalkannya Yesus itulah yang menghapus dosa dengan darahnya, pertanyaannya, buat apa ece-ece itu ya, pengorbanan-pengorbanan di dalam imamat itu ece-ece. Nah, apakah Abraham, Musa dan Yesus mengajarkan adanya dosa waris? Tidak ada, saudara. Nah, siapakah yang menciptakan maut dan dosa? Ya, siapa yang menciptakan maut dan dosa? Kalau Tuhan yang menciptakan maut dan dosa, ngapain Tuhan mati menebus dosa? Kan dia ciptain. Gak mutu, ya iyalah menurutmu gak mutu, karena yang dibongkar aibnya kan agamamu. Nah, begitu ya. Adakah kata-kata dosa di dalam kitab Kejadian pasal ketiga sehingga ini dikatakan sebagai representasi dosa waris, begitu? Menjawab ini. Apakah jika umat Kristen tidak berbuat baik akan tetap selamat? Mencret menjawab ini. Jawabannya wallahu alam. Kamu aja nggak paham isi kitabmu. Buktinya saya membuka komal untuk ditanya tentang kitab saya. Artinya saya paham lah. Kalau kalian kan buka komal bukan untuk menjawab agama kalian, tapi untuk mempertanyakan agama kami kepada orang awam. Beda kita, ya. Iya. Yesus tak ajarkan dosa waris. Ya. Nih. Nah, kemudian ya, dalil yang membantah dosa waris. Pertama, Imamat pasal kelima nomor 17. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Kalau Oten enggak, Tuhannya yang nanggung. Bohong banget. Dalam kitab Imamat dikatakan, siapapun yang berdosa tanggung sendiri. Kata Oten enggak, kita ditanggung Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul pasal ke-7 nomor 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ini membuktikan bahwa Musa dari lahir itu tidak punya dosa waris karena gini. Oten kan bilang begini nih. Kita ini sudah mengikuti dosa waris Adam. Hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak lagi baik-baik saja. Kita hubungannya sudah putus. Padahal Musa masih kecil aja di hadapan Tuhan elok. Berarti kita nggak putus hubungan sama Tuhan. Kalian aja ya. Ya. Nah, bahkan anak kecil itu tidak punya dosa waris. Ini ada di dalam kitab Amsal pasal 20 nomor 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari anak kecil aja kita udah bisa lihat dia itu jujur atau bersih. Di Oten enggak, bayi-bayi semua sudah pandai berbohong, mereka sudah kena dosa waris. Pokoknya mereka paksa semua manusia itu berdosa. Jadi kalau udah berdosa aman bro, kita memang ditakdirkan berdosa katanya. Tenang aja. Untuk mereka supaya menenangkan diri mereka dari dosa-dosa mereka bilang sebetulnya kita ini memang sudah wajib berdosa karena memang ditetapkan berdosa karena memang gara-gara Adam, bukan kita. Mereka yang nonton film porno, mereka yang mencuri, terus Adam yang salah. Kalau enggak, dan lucunya kawan-kawan kita Oten ini teman-teman ya, mereka yang nonton film porno, mereka yang mencuri, terus mereka bilang ini gara-gara Adam katanya. Terus kenapa kok bisa begitu? Ya karena kerasukan iblis. Terus siapa yang salah? Aku sih, terus yang nanggung Tuhanku katanya. Jadi nggak ada. Itu mau tanggung jawab. Kalau bukan Adam yang salah, iblis yang salah. Kalau nggak Tuhan yang salah. Ini ditanya baik-baik. Ten, yang mencuri siapa? Aku. Kok bisa kau mencuri? Iyalah, kan aku dirasuki iblis. Kok bisa kau dirasuki iblis? Gara-gara Adam lah. Siapa yang salah? Aku. Yang menikmati uang pencuriannya siapa? Aku. Terus yang menanggung dosa kau siapa? Tuhanku. Memang biawak. Memang biawak kau ten. Kau yang mengintip janda mandi dan menikmatinya. Ditanya, siapa yang ngintip janda mandi? Mataku. Mata siapa yang menikmati? Mataku. Mata siapa yang dicolok? Mata Tuhanku katanya. Ini
kelakuan mereka, kawan-kawan. Mereka sudah terbiasa tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi suatu saat kalau mereka berbuat dosa, apa kata mereka? Kasihilah musuhmu. Apa maksudnya? Jadi kalau aku berdosa, kau wajib kasihi aku, katanya. Inilah mereka, teman-teman. Mereka itu tidak mau bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Makanya mereka melegalkan dosa dan berdamai dengan dosa. Iya, gitu. Lanjut ya. Itu satu. Lanjut. Bantahan terhadap dosa waris. Nah, ternyata Tuhan dalam perjanjian lama itu bisa mengampuni dosa tanpa harus menyamar-nyamar, kawan-kawan. 1 Raja-Raja pasal ke-8 nomor 30. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan Maka kemudian mereka bikinlah dogma di mana Tuhan itu selevel kalian, katanya. Tuhan selevel kita, bahkan kita lebih mulia daripada Tuhan. Buktinya Tuhan rela terkutuk gara-gara kita. Ditanya misalkannya, pertanyaan kita adalah, Oten, ya, yang mencabuli mamamu siapa, Ten? Aku. Kok bisa kau kayak gitu? Kesurupan iblis aku. Hah? Kok bisa kau kesurupan iblis? Gara-gara si Adam, katanya. Terus siapa yang salah, Oten? Akulah. Siapa yang nanggung? Tuhanku, katanya. Mana ada mereka itu mau bertanggung jawab atas dosa-dosanya? Semua disalahkan. Kalau nggak Adam, iblis. Kalau nggak Tuhannya. Itu aja. Sudahlah mereka berbuat dosa, nonton film porno, mencabuli orang. Lalu mereka bilang, akulah anak Tuhan, katanya. Ketika mereka berbuat mesum, ya, ketika mereka berzina sesama mereka, lalu mereka berkata, Tuhanku baik, aku diampuni dan aku pasti masuk surga karena aku anaknya, katanya. NPD mereka itu luar biasa. Dalam kitab Yeskiel pasal ke-18 nomor 20 kita bacakan kembali. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Oten enggak, dia yang berbuat dosa, Tuhannya yang mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Kalau di Oten enggak, umatnya ditanggung dosa sama Tuhannya. Iya, Oten itu longor tapi NPD, betul kata. Nah, lagi dalam kitab Ulangan pasal 24 nomor 16 ya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Ini Oten, anak Tuhan dihukum mati karena hambanya. Oten itu kalau sudah berbuat, suatu saat kalau rumah kalian dirampoknya, janganlah kalian balas. Kenapa? Yesus mengajarkan kalau barangmu dicuri jangan kau ambil kembali, katanya. Dasar penjajah. Patutlah para penjajah bawa kitab ini, karena kitab ini bermanfaat bagi penjajah. Makanya seorang tokoh di Kenya berkata, when missionaries arrive, we have a land and they have a Bible and they teach us to pray with the open with closed eye. When we open them, ya, we have a Bible, they have our land. Ngerti nggak kalian maksudnya itu? Nggak ngerti kan? Oten mana ngerti itu bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Para tokoh di sebuah daerah Afrika itu, ketika misionaris datang ke tempat kami, mereka punya Bible, kami punya tanah. Lalu mereka ajarkan kami cara berdoa dengan menutup mata. Ketika kami buka mata kami udah disodorkan Bible, udah punya Bible, tanah kami diambil mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan apabila barangmu diambil jangan kau ambil kembali.
Jangan kau melawan orang jahat padamu, pikul salibmu ya orang Afrika, pijak terus, gaskan. Makanya ayat ini sangat bermanfaat untuk para penjajah agar bisa menjajah dengan menggunakan nama Tuhan. Tuhan baik, tenang saja saudaraku, kami ambil barangmu ya. Jangan kau melawan orang berbuat jahat padamu ya, pikul salibmu kau diberkati. Kenapa? 1 Petrus pasal 2 nomor 19, saudara, adalah kasih karunia kalau kau karena kehendak Allah harus menanggung apa yang tidak harus kau tanggung. Harusnya kau kan tidak menderita, wahai orang Afrika. Betul. Kalau begitu kau menderita kan sekarang, itu kehendak Allah. Haleluya, tepuk tangan. Gitu. Memang begitu teman-teman. Maka ayat yang dibawa oleh para penjajah itu dikumpulkan dalam satu kitab yang disebut dengan Bible untuk budak. Ada itu Bible. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian Matius pasal 16 nomor 27. Ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatanmu. Kayak mana mau membalas setiap orang dengan perbuatanmu? Kan kau sendiri yang sudah menebus dosa-dosa orang itu. Kan lucu Yesus nih. Kata orang Kristen, Yesus menebus dosa orang Kristen. Tiba-tiba dia turun menebus, menghukum orang sesuai perbuatannya. Kok bisa? Kan kau datang, kan lucu gitu loh. Anak manusia akan datang membalas manusia dengan perbuatannya masing-masing. Kau nonton bokep? Iya. Mencabuli nenek-nenek? Iya. Kristen? Iya. Yaudah masuk surga. Katanya dia telah menebus dosa. Sekarang tiba-tiba dia menghukum manusia sesuai perbuatannya. Terus ngapain mati? Ngapain dia main inggoy di tiang salib? Hah? Ada-ada aja. 1 Raja-Raja pasal ke-8 nomor 38. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga tempat kediamanmu yang tetap. Tuh, tetap dia tinggal di surga, gak pernah dia pindah-pindah ke Eden. Tuh. Katanya Tuhannya tinggal tetap di surga, tiba-tiba pernah tinggal di Eden. Gimana ini? Maksudnya dulu Tuhan tinggal di Eden, terus abis itu pindah ke surga, menetap di sana. Gimana? Jadi Tuhan tadinya itu tinggal di Eden. Gara-gara dia berantem sama Adam dan Hawa, pindah dia ke surga gitu. Katanya menetap. Lah kan dia turun lagi ke bumi. Katanya menetap. Katanya menetap di surga. Terus kan dia tinggal di bumi lewat pintu Bunda Maria. Gimana? Ini betul. Tak apa-apalah. Ya. Nah, itu dia adalah dalil bantahan terkait tentang dosa waris. Umat Islam mewariskan kecantikan bundanya, mewariskan kepintaran mamahnya, mewarisi harta maminya. Kristen diwarisi dosa. Jadi itulah perbedaan antara agama kita dengan agama Kristen. Mari kita bahas tentang surga di dalam Islam. Nah, perkara dosa identik dengan keselamatan dan surga. Kalau bahas surga, kita akan menangis mendengar. Oke, kita bahas. Pertama, surga itu adalah kabar gembira bagi orang yang bukan ngaku Islam. Bukan, tapi mereka yang beriman dan beramal soleh. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Yang kedua, setiap umat akan dibalaskan sesuai usahanya. Ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 134. Yang ketiga, Allah akan mengubah suatu kaum kalau mereka mau merubah diri mereka sesuai keinginannya sendiri, dan Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-11.
Di dalam Islam kita diampuni karena kita memohon ampun kepada Tuhan. Kalau di Kristen diampuni karena apa? Darah Yesus. Di dalam Islam yang kelima poinnya adalah yang beriman dan beramal soleh dapat pahala sempurna. Ini ada dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-57. Salah satu cara kita diampuni dosa adalah juga bersyukur, dan ini akan menambahkan nikmat kepada kita dan mengampuni dosa kita dan diampuni dosa kita. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Yang ketujuh, mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah menjadi sebab diperhatikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Yang kedelapan, berdoa itu dikabulkan oleh Allah, Quran surah Al-Mu'min ayat ke-60. Yang kesembilan, berbuat baik dalam keadaan beriman dapat kebaikan dunia akhirat, Quran surah An-Nahl ayat 97. Yang ke-10, beriman dan beramal soleh masuk surga dalam Quran surah An-Nisa ayat 57, Al-Ankabut ayat 58. Keren. Panduan hadis tentang surga. Yang pertama adalah umat Nabi Muhammad pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari nomor 6737. Tepuk. Yang kedua, umat Islam yang tidak musyrik pasti masuk surga. Maksudnya apa? Ada orang yang ngakunya Islam tapi dia musyrik, maka dia kekal selama-lamanya. Dan jangan berpikir bahwa kita masuk surga karena melakukan amalan soleh, tapi karena kita diridhoi oleh Allah. Kalau di Kristen mereka diampuni dosanya, syaratnya Tuhannya harus keluar dari lubang vagina dulu. Habis itu Tuhannya harus menderita dulu. Habis itu Tuhannya harus dikejar-kejar hansip dulu. Di situ Tuhannya langsung ditombak dulu. Setelah Tuhan ditombak baru mati, berantem dulu di alam maut 3 hari melawan iblis, melawan maut, baru bangkit, baru terampuni dosanya. Kalau enggak bisa, kawan-kawan. Kasian kali kita, kawan-kawan. Kasian kali kita Yesus nih ya. Kasian kali kita Yesus. Nah, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Siapa mereka? Mengaku Islam tapi memutus hubungan dengan sesama saudaranya. Ini nggak masuk surga. Masuk kemana? Surga Kristen. Nonton naga kalian di situ. Nah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga Islam. Di surga Kristen bersama para pesundal ya. Aman kalian di situ. Maboklah kalian di situ ya. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari nomor 5596. Tapi kalau di Kristen, jangankan mengadu domba, Tuhan dikatain domba saja, mereka langsung selamat masuk surga. Kalau kita nggak boleh adu domba. Kalau di Kristen memang Tuhannya ngata-ngatain umatnya anjing dan domba. Di Islam masuk surga bukan karena amalan soleh, bahkan amalan yang sedikit lebih Allah cintai kalau continue. Maksudnya gimana? Ada orang Islam, dia bersedekah 1 miliar. Kenapa dia tidak bisa masuk surga? Karena niatnya belum tentu karena Allah. Begitu kawan-kawan. Bukan karena perbuatan, tapi karena ridho Allah atas perbuatan kita yang memang diberikan karena Allah dan untuk Allah. Masya Allah. Masuk akal kali ajaran Islamnya. Yang nggak masuk akal tuh Kristen. Nah, dan kita teman-teman sebagai bentuk keadilan Allah, sebelum kita masuk surga kita dihisap dulu. Kristen, siapa Tuhanmu? Yesus katanya. Oh enggak kenal aku, kata Yesus. Nggak tahu, aku nggak kenal. Ngapain kau di dunia dulu? Nonton bokep. Ngapain lagi? Ngintip janda mandi. Ngapain lagi? Nyodok ayam. Terus ngapain lagi? Makan babi. Terus mabok tua tiap sore. Ngapain lagi katanya? Ngintip nenek-nenek mandi katanya. Kok bejat kali lah kelakuan kau Oten, kata malaikat kan. Terus ya kan kata Tuhanku semua dihapuskan asal ada darah Yesus katanya.
enggak, aku nggak ngajarin gitu, kata Yesus kan. Aku nggak ikut-ikut campur ya, katanya. Kata, larilah berhalanya sambil telanjang. Kan berhala mereka semua nggak pakai baju kan, kabur semua berhala. Apa kata berhalanya? Aku nggak tahu ini, kata berhalanya kan. Jangan bawa-bawa aku, kata berhalanya kan. Maka Allah tetapkan penyembah berhala dan berhalanya menjadi bahan bakar api neraka. Jadi sate kalian nggak pakai baju. Berhalanya kabur telanjang ya kan, dari kayu, dari batu, kangkang berhalanya kabur. Oten ngejar dari belakang, tolonglah aku woi berhala, katanya. Ya silakan, bendera merah putih, perkenalkan nama, agama, dan keperluan naik ke Komal ini. Ya. Ya. Namanya siapa, Pak? Namanya bendera. Agamanya apa, Pak? Kok ketawa, Pak, ditanya agama? Saya kalau Pak, Bapak kok kayak malu ngaku Oten depan saya gitu. Saya kalau ditanya agamamu apa, Rifa? Islam, yes, mana Islammu? Ini Islamku, bangga aku. Bapak ditanya agama, apa agamamu, Pak? kayak geli gitu. Oten ya, oke, Oten ya. Oten ya, tepuk tangan dulu Oten. Iya. Silakan Pak Oten, dibuka kameranya Pak Oten. Bapak bisa buka kamera? Bapak kenapa? Kenapa Bapak? Kemudian lanjut ke poin selanjutnya. Ada orang yang di dalam kitab Sahih Imam Bukhari nomor 6074, nomor 6081, ada orang yang keluar dari neraka yang sudah mendapatkan hukumannya karena mereka belum bertobat di dunia. Makanya kalian yang banyak dosa ini, orang Islam, gunakan umur kita yang singkat ini untuk memperbaiki diri supaya terhapus dosa kita, sehingga kita nggak lagi disiksa di alam kubur, nggak lagi sulit di yaumil hisab, nggak lagi sulit di neraka jahanam. Kenapa? Kalau kalian dosanya tidak diampuni di dunia, akan kalian bawa ke alam kubur. Kalau tidak selesai di alam kubur, nggak dapat lagi di yaumil hisab, nggak selesai lagi di yaumil hisab, masuk neraka. Baru udah bonyok nanti datang Nabi Muhammad jemput. Itu pun kalau nggak musyrik, nggak munafik, baru kemudian masuk surga. Sedih kali lah kalian. Makanya kita umat Islam itu diberikan kesempatan hidup oleh Allah setiap harinya. Walaupun aku sendiri banyak kali waktuku yang terbuang, ya Allah. Aduh ya Allah, banyak kali Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat ya teman-teman ya. Nah, Muslim adalah umat terakhir, tapi yang ini nih, dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6134, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa kita adalah umat terakhir yang pertama sekali masuk surga. Adlebe. Yang pertama sekali membuka pintu surga itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti diikuti oleh umatnya. Oten di yaumil hisab nanti telanjang bulat ngejar-ngejar berhala. Woi, aku kan nyembah kau dulu. Nggak tahu aku. Berhalanya lari-lari semua. Oten ngejar-ngejar, katanya kan. Berhalanya kabur-kaburan kan. Nggak ada aku ngajak kalian menyembah aku, nggak ada, kalian aja yang bikin aku. Kau yang buat aku, kau yang nyembah aku, kok aku pula yang kau salahkan. Hari ini Allah sedang marah, aku takut, katanya kan. Aku nggak tahu apa-apa. Kau ku sembah kau, aku aja tanganku aja nggak bisa ngapa-ngapain, kau pula sembah aku, kata berhala itu kan. Kata berhala tuh kabur pula nggak pakai berhala. Jangan aku nggak ada tahu apa-apa ya Allah, kata berhala itu kan. Aku nggak tahu apa-apa, mereka ini aja yang goblok, kata berhala kan. Mereka membuat saya, lalu mereka menyembah saya tidak pernah mendeklarasikan sebagai Tuhan. Aku nggak salah, karena berhala pada takut. Kenapa? Karena kata Allah, berhala dan yang menyembahnya dua-duanya menjadi bahan bakar api neraka. Kok aku pula gara-gara kau, dasar, ditendang sama berhala-berhala.
Berhala Oten semua nampar Oten, gara-gara kau aku jadi bahan bakar api neraka ya. Kau buat tandingan Allah katanya. Kau ciptakan aku dari kayu, kau ciptakan aku dari batu, kau buat dildonya juga katanya. Terus kau bilang itu Tuhan. Memang kau katanya. Langsung terkencing mereka semua. Ya, lanjut. Keren banget ini. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 11, dalam Musnad Ahmad nomor 11.062, dalam Sahih li ghairi nomor 1400, masuk surga karena rahmat Allah dan Nabi pasti masuk surga. Selebek. Nabi-nabi itu pasti masuk surga. Golongan yang tidak dihisap masuk surga diantaranya Nabi. Kalau Tuhannya Oten, tunggu dulu. Kenapa kata Yesus yang terkutuk di tiang salib, tidak bisa kamu masuk? Kenapa? Karena kau telah disembah. Mande. Kurang ajar kalian Kristen, kalian sembah. Kan aku nggak pernah bilang aku Tuhan. Yesus itu menjadi bahan bakar api neraka, bukan Nabi Isa ya, tapi Yesus yang terkutuk di tiang salib. Sedih memang. Nah, dan Nabi Muhammad beserta beberapa sahabat itu masuk surga dalam Sunan Abu Daud nomor 4031. Gitu. Ada 3 orang yang tidak akan dikenai sanksi syariah, ya ini ada dalam Sunan Abu Daud nomor 3822 dan nomor 3824. Yang pertama adalah orang yang masih kecil sampai balik, yang kedua orang dalam gangguan jiwa sampai sadar, yang ketiga adalah orang tidur sampai bangun. Di Kristen enggak, kalau kalian tidur nggak sengaja ngebunuh orang, masuk neraka katanya, masuk neraka kau. Nah, nggak ada dosa besar dosa kecil, upah dosa adalah maut. Aku mencuri permen loh kemarin itu di dunia tuh cuman 1 aja, masuk neraka. Aku membunuh 6 juta jiwa, masuk neraka. Ngomonglah mereka di neraka kan, apa kesalahan kau? Aku membunuh orang 6 juta jiwa. Hitler kau katanya. Kau tahu kau, hanya Hitler yang membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi. Iya, nenek moyang Yesus ku habisi satu persatu. Mantap kali kejahatan kau ya, maksimal katanya. Kau apa? Itu udah kadang katanya. Kok sedih kau katanya. Aku waktu itu aku tengok ada Kinder Joy di dalam Alfamaret. Uangku cuma 8.000. Aku mau pulang takut nggak bisa ngojek. Terus ku colong lah Kinder Joy. Harganya 10.000 kurang 2.000 aku. Terus ya masuk neraka lah aku sama kau. Enak aku udah membunuh 6 juta jiwa baru masuk neraka kau. Kalau Kinder Joy masuk neraka. Apa kata si pengambil Kinder Joy ini? Kalau ku tahu dulu dosa kita sama aja hukumannya. Bukan Kinder Joy yang kurampok, negara yang kukorupsiin katanya. Tanggung-tanggung katanya kan, 500 triliun katanya. Harusnya gitu, kubunuhin semua orang Indonesia itu katanya. Harusnya gitu kau, kenapa kau lakukan itu katanya. Itulah nyesal pula aku katanya. Menyesal kau katanya. Kok menyesal kau jadi orang baik katanya. Itulah kalau jadi Kristen kan kayak gitu katanya. Agak lain memang. Tiba-tiba datang orang ngobrol di surganya Kristen kan. Datanglah si Edis, jumpa sama Firaun. Firaun, apa dosamu dulu? Ku siksa orang Yahudi dulu. Nenek moyang Yesus? Iya, nenek moyang Tuhan kau katanya. Terus yang membuat menderita mereka kau rupanya? Iya, ku bun-bun semua anaknya yang cowok-cowok katanya. Yang perempuan ku perkodok katanya kan. Terus kejam kali kau Firaun. Kejam kali kau Firaun. Namanya juga Firaun, hantu katanya. Nggak tahu kok siapa Firaun. Tahu-tahu. Kok bisa masuk surga kau? Waktu Yesus 3 hari bertengkar dalam alam maut, dijemputnya lah kami di alam maut, diselamatkannya darah Yesus dan aku dibaptis dalam nama Yesus. Kok nggak tertulis? Mana adalah orang tahu, yang penting aku dibaptis, percaya aku katanya. Masuk surga kau? Masuk surga aku. Kau Firaun masuk surga sama aku. Nggak level kali katanya. Kalau kau bisa masuk surga. Aku masuk surga. Aku cuma nyodok Sopiatul, terus ditebus sama darah Yesus, masuk surga lah aku katanya.
Kalau gitu kata Edis, nyesal aku nyodok Sofiatul. Kalau gitu ku sodok lah semua tetanggaku kemarin, katanya. Tuh aku masuk surga juga, darah Yesus yang menyelamatkan. Kalau di neraka Oten, orang baik menyesal jadi orang baik. Menyesal dia jadi orang baik, pengen jadi orang jahat dia, karena sama aja orang jahat sama aja masuk neraka. Tanggung aja sekalian aku jahat di dunia, katanya kan, masuk neraka juga nya katanya. Kalau di surganya orang Kristen, orang baik nyesal juga jadi orang baik. Kenapa? Sama ajanya masuk surga dengan penjahat asal darah Yesus, katanya. Kau tahu aku jahat dulu, aku baru darah Yesus, katanya. Di surganya orang baik nyesal jadi orang baik, di nerakanya orang baik nyesal jadi orang baik. Inilah. Kenapa? Karena tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan itu loh. Jumpalah ada orang yang kena setrum, bocil kulit hitam dituduh memperkodok, ya kan. Bocil itu dituduh memperkodok, lalu kena setrum lah sama kursi listrik. Ternyata dia masuk surga karena dia darah Yesus, ya kan. Melayang-layang lah di atas air kan. Bukan ini cerita si ini nih, Stefanus. Stefanus kan, Stefanus lagi melayang-layang di atas surga kan. Keingat aku aja bapak ini botak, rambutnya agak ada di samping, kakinya agak bengkok. Bapak ini, Pak katanya, kita pernah jumpa dulu di dunia, katanya. Ditengok Stefanus, ya katanya. Iya, kau tahu bapak sama aku? Karena aku yang nyuruh bunuh kau. Betul kan dugaanku, Paulus kau ya, katanya. Iya, katanya. Kau masuk surga kau? Karena aku dipilih Yesus. Hah? Kau dipilih Yesus? Yang membunuh aku kan kau. Oh iyalah, aku kan dipilih dalam kandungan. Kalau memang dipilih dalam kandungan, kenapa kau bunuh aku? Suka-suka Tuhan lah, katanya. Stefanus melamun lah dia di surga, ya kan. Aku dibunuh Paulus, tahu-tahu si Paulus satu surga sama aku. Hatiku sakit kali loh waktu itu dirajam pakai batu, katanya. Aku sakit loh dirajam pakai batu. Kau dihukum apa? Nggak ada, aku dihukum cuman buta aja aku bentar, abis itu sembuh langsung jadi rasul, katanya. Datanglah Matius. Iya juga ya, katanya. Kau di surga pula Matius? Iyalah, kan aku murid Yesus, katanya. Ini kan Paulus yang membunuh Stefanus kan, katanya. Iya, kan aku dipilih Yesus. Iya juga sih, tapi kan kata Yesus sama kami gini, hati-hati kepada ragi Parisi yang menyamar seperti domba. Kok bisa kau Parisi dipilih Yesus jadi rasul? Dijawab sama Paulus, suka-suka Tuhan lah, katanya. Ini kalau kayak gini coba teman-teman ya, apa nggak kelahi mereka di surga ya? Nggak terima aku, kata Stefanus, ya kan. Yang ngebunuh aku si Paulus, katanya, tiba-tiba dia ke surga. Dia pula jadi pemimpin di surga mengadili kami, katanya. Katanya, itu kan Paulus, katanya. Sakit kali hati Stefanus. Bisa kelahi itu di surganya mereka, teman-teman. Kelahi mereka itu. Karena apa? Karena mereka yang baik menyesal jadi baik di neraka, yang baik menyesal jadi baik di surga. Sama aja, mau jahat mau baik, asal darah Yesus masuk surga. Sama aja, yang jahat yang baik kalau nggak dibaptis masuk neraka. Sama aja, nyesal aku baik. Gitu. Beda di Islam. Kalau di Islam, kan gini, kalau di Islam, jumpa aku sama, misalkannya sama ada Jasmine, Bu Santi, Bu Santi, ini Bu Santi nih, ini Uni Rifa ya, Masya Allah, kata Bu Santi. Hah? Bu Santi masuk surga? Iya Uni Rifa, saya masuk surga. Masya Allah Bu Santi. Kenapa Bu Santi bisa masuk surga? Karena tidak lama setelah diskusi dengan Bu Rifa dan Bang Loding, saya memutuskan pindah ke Islam. Subhanallah Bu Santi. Enak kali lah Bu Santi ya. Nah aku mau debat ini kan, aku pendebat kan, mau debat aku di surga kan. Enak kali lah Bu Santi nih ya. Bu Santi lama makan babi. Nggak ada persyaratan nikah. Banyak bikin dosa waktu Bu Santi jadi Kristen. Tiba-tiba setara sama aku yang baru lahir. Langsung diperlihatkan hidup Bu Santi. Maka langsung aku terngiang firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
faman ya'mal misqala dzarrati khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarrati sarran yarah. Ternyata Bu Santi setelah mualaf dimaki-maki Oten, diusir keluarga, dihujat, dimiskinkan sama keluarganya. Ternyata Bu Santi pengorbanan ibu untuk mendapatkan Islam lebih mulia daripada aku. Malu aku Bu sebagai orang Islam dari lahir. Memang pantas ibu masuk surga. Berpelukan aku sama Bu Santi langsung. Ya Allah, bersyukur aku ya Allah, dari lahir diajarkan Islam. Ketika Bu Santi tertati-tati dia baca Quran, kelelahan dia kejar agamamu di sisa umurnya. Subhanallah, ternyata dicaci-caci mau Oten, dasar kau tukang janda, kau janda kau katanya. Pantas Bu Santi memang pantas dan layak masuk surga karena pengorbanannya luar biasa. Itu tengok si Dika ini, Dika dia masuk neraka ini. Ya ahli neraka. Mereka riba, lagi banjir Aceh lagi banjir Aceh. Kau ngomong jagalah. Apa urusannya Bang? Aceh banjir sama aku kami. Aceh banjir itu sama urusannya. Hukum malam, banjir. Hujan ini kau dengar hujan. Oke, menurut ya dengar. Menurut kau yang nurunin banjir itu Yesus kan? Berarti kau salahkanlah Yesus, jangan aku yang kau salahkan. Kau salahkan Yesus. Yesus ngapain kau bikin banjir itu Aceh? Salahkan Yesus. Itu aku yang kau salahkan. Aku cuma membahas diskusi lintas agama, kok Yesus pula baper membanjiri Aceh. Aneh. Apa urusannya diskusi lintas agama dengan banjir Aceh? Salahkan Tuhanmu, kan kau percaya Tuhanmu yang menurunkan hujan. Nah jadi begitu. Kalau di Islam itu menyesal aku tidak jadi sebaiknya Bu Santi. Aku ingin sebaik Bu Santi, lebih baik daripada Bu Santi kata aku. Gitu ya. Kamu Kristen apa Islam? Tuhanmu berdubur atau tidak? Jawab. Apakah Tuhanmu manusia? Ada Bang Loding. Ada Bang Loding. Assalamualaikum. Keren kemarin Bang. Assalamualaikum. Keren kali Bang Loding pendetanya Bang. Di beleng-beleng di mana? Iya. Masya Allah. Keren Bang Loding ini. Oh. Ini Ius. ini Ius ini. Ya. Ada Ius pula. Aduh, jadi ini Bang Nander yang undang nih. Ya, enggak habis ini tadi habis sama aku Bang, katanya Habis mau sama Bang login. Nander tadi Bang. Tapi nunggu Bang iya. Loding katanya. Mau ketemu Bang Loding katanya. Udah kayak gini aja lah. Kapan rencana mau syahadat? Sahada Enggak, Ius jadi- ngapain masuk surganya Kristen Jadi ada kesundal. aku tadi kan sama Bang Nander tadi nanyain ya kan masalah ini sih. Buatan. Kenapa di Alkitab nggak ada, di Al-Quran ada gitu. Masalahmu. Memang itulah manusia Bang, terlalu banyak masalah jadi. Kalau sedikit cucian. Iya. Ya, lanjut. Gimana? Jadi ya topik-topiknya ya kita selang-seling lah sama hiburan sedikit, pembicaraan inilah hiburan. Iya lanjut gini Yus, ini Uni sedikit masuk. Yus kan gini ada Bang Loding nih. Kalau kami bertiga ini bersinergi. Bang Loding sama Yonatan Nandar ini ibarat mereka ini adalah pengintai domba dan serigala. Mereka tukang intai, mereka tukang kumpulkan. Nah tukang jagalnya Uni deh ya. Gitu. Uni tukang jagal ya. Bang Loding Bang sama Nander jadi apa nih Kak? sama kayak Bang Loding dia. Oh, Bang Loding dengan pengintai. Nandar pengintai dan mengumpulkan domba dan serigala dan ular beludak. Tukang jagalnya Uni. Ya. Lah Nah. malah kita bertiga ini kena ini sama Bang Loding. Jadi ya. Jadi Kalah Ius, kita. Bang Loding ini hanya mengajak Ius berpikir. Nandar memberikan apa yang dia ketahui. Uni akan mengikis dogma-dogma sesat dalam benak dan kepala Ius. Caranya seperti apa? Pertama, kalau tidak mengajukan pertanyaan, kalau enggak Uni membuat pernyataan. Contoh, Uni tadi sedang membahas materi dosa waris. Kristen itu mengimani namanya dosa waris. Kalau di Islam deh yang diwarisi itu adalah harta, kecantikan mamanya, kegantengan bapaknya, kepintaran keluarganya, genetik. Tapi di Kristen yang diwariskan adalah dosa. Kenapa nggak agak lain orang Kristen? Berarti aku menurut kakak
belum ganteng lah untuk sekarang ya. Karena nggak diwarisi mungkin ya. Karena terlalu banyak mewarisi dosa, jadi bebek kayak gini bentuknya. Ini karena Kristen. Nah sekarang Uni ajukan pertanyaan sama Ius. Kalau menurut Ius, ajaran Kristen terkait dosa waris itu kayak mana? Silakan dikeluarkan pemikirannya, biar nanti kami bertiga coba untuk dengar. Terkait dosa waris bagaimana? Paham nggak dosa waris dulu? Jadi di Kristen itu Yesus mati di tiang salib itu untuk menebus dosa asal atau dosa waris. Ya. Apa dosa asal dan dosa waris? Yaitu apa yang dilakukan oleh Adam ketika dia memakan buah pengetahuan baik dan Ya. buruk. Sehingga ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk, akibatnya dia melahirkan anak yang sudah dijalari oleh dosa. Dan ternyata Yesus mati untuk menebus itu. Padahal di kitab Galatia katanya Yesus menebus kutu hukum Taurat. Memang agak lain Kristen, di doktrinnya bilang Ya, apa, tapi Bibelnya bilang jadi apa. memang betul yang kakak bilang tuh, memang dari Adam dan Hawa yang dia makan buah terlarang turun ke anaknya saling bunuh, ya sampai sekarang memang terjadilah dosa tuh. Salah, ini diluruskan ya. Kalau seandainya kita bicara begitu, bahwa gara-gara memakan buah pengetahuan baik dan buruklah kita saling bunuh, maka sama saja kita mengatakan bahwa Tuhan itu gagal dalam menciptakan manusia. Alias sama kayak gini, Ius membuat robot. Ya. Kalau Ius membuat robot, dites hancur tangan robot, wajar robotnya rusak karena buatan manusia yang tidak punya pengetahuan melampaui ruang dan waktu. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika diuji, masa dia gagal? Artinya Tuhan gagal menciptakan. Sebetulnya kalau kita merujuk kepada Quran surah Al-Baqarah, Allah itu menciptakan Adam dengan sebaik-baiknya bentuk, lalu mengajarkan Adam, lalu diuji Adam ini. Ketika Adam khilaf atau salah, dia menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Kenapa begitu? Kalau Adam salah, tahu dia salah, dia bertobat kepada Allah, dia minta ampun. Ini kehebatan manusia nih. Tapi iblis sama kayak Edis, udahlah salah, ngotot pula, berjanji pula menyesatkan orang. Sama betul kayak Edis. Iblis, Edis, adik kakak itu. Ya. Itu perbedaan kita, Dek. Jadi artinya justru dengan kekurangan yang ada pada diri Adam menunjukkan bahwa dia sebetulnya lebih baik daripada iblis. Tapi iblis kenapa dilaknat Allah? Karena berkata, aku lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan dari api. Contohnya gini, ini tanya sama Ius, mana lebih hebat? Orang yang punya kaki tapi nggak bekerja daripada orang yang lumpuh tapi bekerja, mana lebih hebat? Lebih hebat orang lumpuh lah, orang cacat. Mantap. Artinya kehebatan seseorang itu tidak dinilai dari kesempurnaan jasad fisik dan bentuknya, betul nggak? Betul. Nah, iblis merasa dia hebat karena dia merasa diciptakan dari api, maka secara fisik dia merasa bahwa dia adalah yang lebih hebat daripada Adam yang diciptakan dari tubuh fana, yang tubuh fana ini diliputi kulit, yang tidak bisa menembus langit, tidak bisa menembus dinding, punya kekurangan. Kita diberikan Allah natur bisa berbuat salah. Hebatnya Adam, ketika dia salah, dia sadar bahwa itu salah, dia bertobat lalu menjalankan hukuman yang Allah berikan di dunia dengan apa? Dengan kesakitan-kesakitan di dunia. Ini hebatnya Adam, dia konsisten jalankan itu. Dia berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Artinya Ius, kalau di Kristen, ketika ada makan buah pengetahuan baik dan buruk, lalu kemudian gara-gara itu menjalar dosa ke seluruh manusia, maka manusia saling bunuh. Itu membuat seolah-olah Tuhan menciptakan Adam gagal. Dan bayangkan anehnya, ketika Yesus datang di abad pertama, katanya menebus dosa waris, pembunuhan tetap terjadi atau selesai? Tidak ada lagi pembunuhan. Tetap terjadi atau tidak terjadi lagi pembunuhan? Tetap terjadi. Bukan tetap terjadi, makin banyak pembunuhan, Dek. Justru gara-gara Yesus turun ke dunia terjadi pembantaian besar. Nama perangnya adalah perang salib. Dengarkan ya. Gara-gara Yesus lahir di Yerusalem, mati di situ, apa kata Paus Urbanus kedua? Wahai orang Eropa, mari kita rebut kembali makam Tuhan kita. Maka waktu itu orang Eropa dengan membawa simbol-simbol salib,
membunuh orang Islam dan orang Yahudi dengan sekeji-kejinya pada waktu itu. Perang salib adalah perang terkeji. Artinya kedatangan Yesus lahir sebagai Tuhan di Yerusalem itu justru merusak tatanan sosial, bukan memperbaiki. Jadi ajaran Kristen tentang penyalipan, konsep dosa waris itu tidak pernah diajarkan Yesus, Dek. Maka wahai saudaraku Ius, renungkanlah. Apakah mungkin Tuhan begitu menciptakan manusia yang dicintainya lalu ternyata gagal, produk gagal? Makanya Adam itu di dalam Islam adalah salah satu manusia mulia yang dikenal sebagai nabi, yang beliau itu juga bahkan diperintahkan makhluk lain padanya waktu itu bersujud untuk memuliakan dan menghormatinya. Saking mulianya beliau ini. Kitalah keturunannya. Tapi anehnya saudara-saudara Oten, sudah diciptakan jadi manusia malah ke babi-babian, ke anjing-anjingan, ke biawak-biawaan. Sayang sekali. Maka tugas kami bertiga Ius, mengembalikan Ius yang bergelar domba ini untuk 100% menjadi manusia dengan menjadi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Bang Loding dan juga Nandar. Selesai dari Tapi saya. Uni, aku tuh merasa terharu ya dengan Bang Loding, Bang Faruk, Uni, Bang Juma dan lain sebagainya itu ya. Jadi aku kan tadi debat sama si RK gitu kan. Terus aku lihat si RK berkolaborasi dengan orang Syiah untuk menghujat Islam itu kan. Terus ada Bang Faruk bilang, Bang Nalar jangan kasih si RK lagi. Jadi aku tersentuh gitu kan. Kita ini apa ya, saling nasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Luar biasa. Justru kadang kita nggak sadar, kita menjadi sadar itu karena dari kawan-kawan. Makanya aku terharu dengan perjuangan Uniripa, Bang Lodi kan, dan teman-teman semuanya. Semangat belajarnya luar biasa, semangat mengajarnya juga luar biasa. Udah, kita ke Komal Bang Lodi aja ini. Jadi itu saya salut itu begitu, karena kenapa ya? Untuk mematikan Kristen-Kristen penghujat ini kan cuma dua itu. Jangan naik komalnya dan jangan tonton komalnya. Kalau seandainya dia menghujat, pasti kita terpancing dan kita balas hujatan. Nah, ketika kita balas hujatan, kasihan Kristen-Kristen yang mau belajar sama mereka kan. Coba, karena saya pengalaman begitu. Naiklah Kristen satu menghujat, begitu saya hujat balik, pam, turun dia. Naik pula, naik lagi kan data Kristen yang baik-baik. Jadi dilema saya itu terkadang dilema, karena mereka begini kan mau belajar kan. Iya betul. Belajar, tetapi karena dipancing sama Kristen penghujat, akhirnya kita terpancing kan. Kita bilang Yesus begini, Yesus begini. Bang Loding suaranya kecil kata netizen. Mikrofon Bang Loding kayaknya ini ada problem dengan mic-nya mungkin. baru ya Bang. Oke, lanjut, saya perbaiki dulu. Ya. Nanti kita pindah ke rumah Bang Loding aja lah, kita ngumpul di sana Iya. aja. Mana tahu Jasmine nanti undang Nggak apa-apa Jasmine ya. juga. Bang Loding, aku Iya, di sini Jasmine kok. nggak pernah kelihatannya. Iya. Aku nggak apa-apa ke Bang Loding, nggak apa-apa. Suara sudah aman kan? Suara sudah aman kan? Aman. Enggak apa-apa Iya, Nandar kata Bang Loding, karena Bang Loding orang yang dia punya pengalaman itu. Yaudah kita pindah ke tempat Bang Loding aja yuk semua yuk. Iya, Biar enak kita biar Nggak naik apa-apa ya, yang Bang? Pansus nggak apa-apa. nggak Iya. apa-apa katanya Kami- Bang Loding itu. Yus pindah ke Bang Loding Yus, pindah ke Bang Iya, Loding. siap. Sudah aja ya. Ayo Bang Ya, Nanda. biar lebih enak, biar ada yang lain nanti naik kayak Jasmine dan yang Iya, lain. iya. Coba. Iya. Ya, makasih ya Bang Yus, Ya, Uni, ya. makasih. Iya Bang. Ya, assalamualaikum, Uni. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.